Halo anak-anak, kembali lagi dalam video belajar matematika. Nah anak-anak, untuk video kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi relatif. Nah pada video sebelumnya Ibu sudah pernah menjelaskan mengenai frekuensi relatif. Adapun rumus dari mencari frekuensi relatif itu adalah F relatif sama dengan Fi dibagi dengan sigma Fi untuk I dari 1 sampai K, kemudian dikalikan 100%, di mana K adalah kelas interval, Fi adalah frekuensi kelas interval ke I, dan sigma Fi untuk I dari 1 sampai K itu adalah jumlah data atau total data. Nah anak-anak, adapun contoh menyajikan data ke tabel distribusi frekuensi relatif adalah berikut. Nah, pada video sebelumnya Ibu sudah pernah menjelaskan bagaimana kita menyajikan data acak dari 40 orang karyawan, data usia ya. Data acak kita sajikan ke dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, ini adalah tabel frekuensi yang kita peroleh pada video sebelumnya. Nah, setelah kita menentukan tabel distribusi frekuensi ini, barulah bisa kita membuat atau menyajikan data tersebut ke tabel distribusi frekuensi yang relatif. Di sini bedanya adalah pada kolom frekuensi. Kalau tabel distribusi frekuensi yang biasa, maka di sini hanya ada frekuensinya atau banyak data. Sedangkan kalau tabel distribusi frekuensi relatif, maka frekuensinya ini dalam bentuk persentase. Dan untuk mencari frekuensi relatifnya kita gunakan rumus yang sebelumnya ya. Fi dibagi total data kali 100%. Jadi kita cari frekuensi relatif dari setiap kelas. Baik anak-anak, langsung saja untuk kelas yang pertama. Dari usia 18 sampai 22 tahun, frekuensinya adalah 7. Kita cari frekuensi relatifnya. Tuliskan di sini untuk kelas interval yang pertama. Nah, kita cari frekuensi relatifnya. Itu akan sama dengan Fi. Fi itu frekuensi kelas pertama maksudnya, yaitu 7. Kita bagi dengan total data, yaitu sigma Fi itu total data, berarti total keseluruhannya ini kita tambahkan ya. 7 tambah 5 tambah 8 tambah 10 tambah 6 tambah 4 adalah 40. Jadi di sini total datanya 40, kemudian kali 100%. Nah, ini tinggal disederhanakan. Kita sederhanakan. Ini bagi dengan 20 sisa 2. Dibagi dengan 20 sisa 5. 7 kali 5 adalah 35 per 2 ya, persen. 35 bagi 2 adalah 17,5%. Nah, teman-teman, selanjutnya kita cari kelas interval yang kedua. Kita cari F relatif untuk kelas interval yang kedua. Nah, sama seperti tadi ya, F relatif sama dengan frekuensinya untuk kelas kedua adalah 5. 5 per totalnya 40 sama total data kali 100%. Kita sederhanakan, ini 5
2. Ini sama dengan 25/2% ya. Ini akan sama dengan 112,5%. Nah, anak-anak, ini untuk kelas interval pertama dan kelas interval yang kedua. Kita tuliskan pada tabel hasil yang sudah kita peroleh. Untuk yang pertama adalah 17,5%, yang kedua 12,5%. Kemudian kita cari yang ketiga dengan frekuensi kelas ketiganya 8. Nah, kelas interval yang ketiga ya. F relatif ini akan sama dengan 8, frekuensinya tadi, per 40 kali 100%. Kita sederhanakan, ini sisa 5, ini sisa 2. 8 kali 5 adalah 40 per 2%. 40 bagi 2 adalah 20%. Jadi untuk kelas yang ketiga, itu frekuensi relatifnya adalah 20%. Oke, selanjutnya kelas yang keempat, ini frekuensinya 10. Oke, kita cari frekuensi relatif kelas yang keempat ya. F relatif ini akan sama dengan frekuensinya tadi 10 per total data 40 kali 100%. Oke, ini sisa 5, ini sisa 2. 10 kali 5 adalah 50 per 2, yaitu 25%. Jadi untuk kelas yang keempat, kita dapatkan 25%. Nah, selanjutnya yang kelima, frekuensinya 6. Oke, kelas interval yang kelima. Ini gue tulis kelas kelima gitu aja. F relatif itu akan sama dengan tadi frekuensinya adalah 6 ya. 6 per 40 kali 100%. Sisa 2, sisa 5, 30 per 2 sama dengan 15%. Oke, kita tuliskan hasilnya pada tabel 15%. Dan yang terakhir frekuensinya adalah 4. Kita cari frekuensi relatif kelas ke-6 atau kelas terakhir. F relatif sama dengan 4, tadi frekuensinya adalah 4 per 40 kali dengan 100%. Ini akan sama dengan, ini sisa 2, ini sisa 5, 20 per 2% ya. Tadi di sini lupa ibu persennya. Oke, sama dengan 10%. Jadi hasilnya yang terakhir adalah 10%. Oke, di sini 10% ya. Oke, inilah yang dimaksud dengan tabel distribusi frekuensi relatif ya. Jadi data tersebut sudah kita sajikan ke dalam tabel distribusi frekuensi relatif, di mana frekuensinya ini dalam bentuk persentase. Ya, oke anak-anak, Ibu lanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu menyajikan data dalam bentuk histogram. Oke, histogram itu diagramnya dalam bentuk batang-batang ya. Jadi ada dua cara atau dua bentuk lah katakan untuk menyajikan tabel distribusi frekuensi. Untuk yang pertama, tinggal kita sajikan saja data yang sudah dijadikan
tabel distribusi frekuensi ini ke histogram. Kita langsung sajikan, di mana di sini ada usia dan frekuensi. Untuk yang pertama ya, bisa kita langsung sajikan, kita buat diagramnya seperti ini, di mana yang ini adalah usia yang mendatar ini, usia dalam bentuk dalam tahun maksudnya. Kemudian yang tegak ini adalah frekuensi. Nah, kemudian kita lihat tabelnya. Tabelnya ternyata frekuensinya ini paling tinggi adalah 10. Jadi nanti ini kita tulis dari 1 sampai 10 ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ini datanya sampai 10. Kemudian untuk usianya kita tuliskan interval setiap kelasnya. Untuk kelas yang pertama 18 sampai 22. Untuk kelas yang kedua 23 sampai 27. Kelas yang ketiga 28 sampai 32. Kelas berikutnya 33 sampai 37. Berikutnya 38 sampai 42. Dan yang terakhir adalah 42 sampai 47. Itu adalah interval kelasnya. Oke, untuk kelas yang pertama 18 sampai 22, usia 18 sampai 22 ini banyaknya atau frekuensinya adalah 7. Jadi kita buat batang sampai 7 ya. Nah, kemudian arsir ya. Seperti ini. Selanjutnya, kelas yang kedua frekuensinya adalah 5. Yang ini 5. Usahakan batangnya itu sama besar. Tidak ada yang batangnya kurus, yang satunya gendut. Gak usahakan sama ya. Nanti silakan kalian menggambarnya menggunakan penggaris. Oke, kelas yang ketiga 8. Kelas yang keempat adalah 10. Kelas yang kelima 6 dan yang terakhir 4. Yang terakhir ini 4 ya. Oke, inilah histogram yang dimaksud. Ini untuk cara yang pertama atau bentuk yang pertama, di mana pada garis yang mendatar ini kita sajikan dia dalam bentuk interval seperti ini. Nah, sedangkan bentuk yang kedua atau cara yang kedua itu disajikan bukan dalam bentuk interval untuk usia atau tahunnya yang pada garis yang mendatar ya, tapi dia yang terlihat atau yang diketahui di sana, tertulis di sana pada ujung-ujung batangnya itu adalah tepi atas kelas dan tepi bawah kelasnya. Oke, untuk lebih jelasnya akan Ibu jelaskan. Ini masih tabel yang sama seperti tadi. Ada usia dalam bentuk interval dan ada frekuensinya. Di sini untuk cara membuat yang kedua, histogram yang kedua, itu kita harus menentukan tepi bawah kelas dan tepi atas kelasnya. Ini adalah tepi bawah.
sedangkan yang ini adalah tepi atas kelas ya. Ini kelas. Nah, caranya mencari tepi bawah dan tepi atas, silahkan bisa kalian tonton lagi video yang sudah sebelumnya Ibu berikan. Untuk tepi bawah jika dia bentuk intervalnya itu adalah bilangan bulat seperti ini, bukan desimal maksudnya, maka tinggal dicari dengan cara batas bawahnya dikurangi 0,5. Begitu juga batas atasnya, maksudnya tepi atasnya, tinggal batas atas ditambah dengan 0,5. Nah, ini. Sedangkan jika dia misal intervalnya dalam bentuk koma ya, yaitu 2,5 sampai 10,5 gitu misalnya. Berarti mencari TB-nya itu adalah batas bawah dikurangi 0,05 jadinya, bukan 0,5 lagi. Begitu juga untuk TA-nya. Batas atas ditambah dengan 0,05. Itu perbedaannya ya. Nah, sekarang kalau misalnya dia intervalnya dalam bentuk desimal di mana dua angka di belakang koma, contoh 5,25 sampai 12,25 gitu misalnya intervalnya, maka mencari tepi bawahnya adalah batas bawah dikurangi 0,005. TA-nya, tepi atasnya, batas atas ditambah 0,005 dan seterusnya ya. Oke, sekarang kita cari yang ini, yang pada tabel. Berarti untuk mencari TB dan TA kelas pertama, Ibu tuliskan di sini. Kelas interval pertama, TB-nya adalah batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawahnya adalah 18 dikurangi 0,5 jadinya 17,5. TA atau tepi atas adalah batas atas ditambah 0,5 diperoleh dari 22 ditambah 0,5 hasilnya adalah 22,5. Berarti di sini adalah 17,5 dan 22,5. Untuk kelas yang kedua, batas bawahnya itu yang di kiri ya, batas bawah yaitu 23, batas atas itu yang di kanan yaitu 27. Kita cari untuk kelas yang kedua. Tepi bawah langsung saja 23 dikurangi 0,5 itu adalah 22,5. Tepi atasnya 27 ditambah 0,5 adalah 27,5. Oke. Kelas yang ketiga. Tepi bawah itu adalah kelas yang ketiga ya, tepi bawahnya 28. 28 dikurangi 0,5 adalah 27,5. Tepi atasnya 32 ya. 32 ditambah 0,5 adalah 32,5. Oke, kita tuliskan pada tabel. Ini 22,5, ini 27,5. Ini 27,5, ini 32,5. Oke. Selanjutnya kelas yang keempat. Kelas Oke, Ibu tuliskan di sini ya. Kelas keempat ya. TB-nya itu adalah 33 dikurangi 0,5 yaitu 32,5. TA-nya 37
ditambah 0,5 hasilnya 37,5. Selanjutnya kelas kelima, TA itu sama dengan TB dulu. TB dulu ya anak ya. 38 kurangi 0,5 adalah 37,5. TA nya 42 ditambah 0,5 jadinya 42,5. Yang terakhir kelas ke-6, TB nya adalah 43 dikurangi 0,5 hasilnya 42,5. TA nya 47 ditambah 0,5 hasilnya 47,5. Ya, tinggal kita tuliskan dalam tabel. Ini 32,5, 37,5, ini 37,5, 42,5, ya ini 42,5, dan yang terakhir 47,5. Nah, jika pada tabel sudah kita cari semuanya tepi bawah ataupun tepi atas kelasnya, barulah kita gambar histogramnya. Oke, sekarang kita menggambar histogramnya. Nah, ini dari 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yang paling atas 10. Kemudian ini adalah frekuensi, yang mendatar adalah usia dalam tahun ya. Nah, sekarang itu kan tepi bawah dan tepi atasnya. Kita lihat untuk yang kelas pertama, tepi bawahnya adalah 17,5, tepi atasnya 22,5. Kita tuliskan tepi bawahnya 17,5, tepi atasnya 22,5. Barulah kita gambar batangnya, di mana frekuensinya adalah 7. Nih 7 di sini ya. Nah, batangnya seperti ini. Nanti kalian gunakan penggaris agar lurus ya. Nah, anak-anak, selanjutnya untuk yang kedua, itu tepi bawahnya 22,5, tepi atasnya 27,5. Nah, ini yang 22,5 ini langsung menjadi tepi bawahnya, tinggal kita tulis tepi atasnya saja, yaitu 27,5. Frekuensinya adalah 5. Berarti kita buat batang sampai 5 ya. Nah, ini dia ya. Oke, kita lanjutkan untuk yang ketiga. Tepi bawahnya 27,5, atasnya 32,5. Kita tuliskan atasnya saja 32,5 karena ini sudah akan langsung menjadi tepi bawah kelas ketiga. Oke, intervalnya, maksudnya frekuensinya. Frekuensinya adalah 8. Nah, ini frekuensinya. Ya. Oke, selanjutnya, kelas selanjutnya. Tepi bawahnya 32,5, atasnya 37,5 dengan frekuensi 10. 37,5. Frekuensinya 10, berarti yang paling atas ya. Oke, lanjutkan ke yang kelima, 37,5, TB-nya, TA-nya 42,5, frekuensinya 6. 42,5 ya, frekuensinya adalah 6.
Yang terakhir, ini 42,5, TA-nya 47,5, frekuensinya 4. 47,5. Frekuensinya adalah 4. Ya, ini adalah histogram yang kedua atau bentuk yang kedua, di mana pada garis mendatar ini, yaitu dia usianya ini, kita tuliskan tepi bawah dan tepi atasnya. Biasanya pada soal itu biasanya diketahui histogram seperti berikut ini. Kemudian kalian diminta untuk menentukan, contoh ya, menentukan interval dari data yang memiliki frekuensi terbanyak atau terbesar gitu. Nah, frekuensi yang terbanyak itu kan artinya batang yang paling tinggi. Batang yang paling tinggi yang ini, terlihat ya. Ibu kasih tanda kuning. Ini adalah batang yang paling tinggi atau yang memiliki frekuensi terbanyak, yaitu 10. Nah, kita diminta untuk menentukan interval kelasnya. Interval kelas. Interval kelas itu yang ada stripnya tadi, sedangkan jika diketahui diagram batang atau histogram seperti ini, di sini hanya terlihat data tepi bawah dan tepi atasnya saja. Untuk membuat interval, kita perlukan batas bawah dan batas atas dari intervalnya. Bagaimana caranya mencari? Tentunya kebalikan dari mencari tepinya. Kalau tepi bawah diperoleh dari batas bawah dikurangi 0,5, sekarang dibalik, batas bawahnya yang ditanyakan, tepi bawahnya yang diketahui. Berarti jadinya rumusnya batas bawah sama dengan tepi bawah ditambah 0,5. Kebalikan yang tadi ya. Tepi bawahnya adalah 32,5, tinggal ditambahkan dengan 0,5, hasilnya adalah 33. Kemudian batas bawahnya juga sama, kebalikan dari mencari tepi atas. Tadi rumus tepi atas adalah batas atas ditambah 0,5. Sedangkan sekarang yang ditanyakan adalah batas atasnya, yang diketahui tepi atasnya. Jadi batas atas sama dengan tepi atas dikurangi 0,5. Jadi kebalikannya. Ini akan sama dengan 37,5 dikurangi 0,5, hasilnya adalah 37. Jadi interval kelas yang dimaksud ini yang memiliki frekuensi terbanyak adalah 33 sampai 37. Ini intervalnya. Nah, biasanya soal-soal ulangan itu seperti ini untuk menyajikan datanya, untuk materi menyajikan data ya. Oke, Ibu lanjutkan anak-anak ke materi yang terakhir pada video ini, yaitu menyajikan data dalam bentuk poligon. Dalam bentuk poligon atau garis ya. Jadi, ini adalah tabel distribusi frekuensi yang sama. Kemudian, untuk menggambarkan poligon ini, kita memerlukan XI atau titik tengah. Titik tengah dapat diperoleh dengan rumus setengah batas bawah ditambah batas atas. Ini rumusnya. Karena di sini yang diketahui hanya batas bawah dan batas atasnya. Atau bisa juga dengan cara menjabarkannya. Karena intervalnya adalah dari 18 sampai 22. Di sini ya, 18 sampai 22 jika kita jabarkan 18, 19, 20, 21, 22. Jadi data yang di tengah itu yang mana? Ini yang di tengah-tengah.
Jadi hasilnya adalah 20. Kalau kita menggunakan rumus akan memperoleh jawaban yang sama. Batas bawahnya adalah 18, batas atasnya adalah 22. Ini menjadi 40. Setengah kali 40 adalah 20. Jadi sama ya, 20. Oke, selanjutnya untuk interval atau kelas yang kedua. Sini ya, titik tengah kelas kedua. XI sama dengan setengah. Ini 23 dan 27. 23 ditambah 27 setengah, jadinya ini adalah 50 ya. 50 bagi 2 adalah 25. Berarti sini 25. Kemudian 28 sampai 32. Kalau mau kalian jabarkan boleh. XI kelas ketiga ya. 28 sampai 32, 28, 29, 30, 31, 32. Kalau mau dijabarkan bisa. Berarti tengahnya yang mana? Yang ini. Ini adalah XI-nya untuk kelas yang ketiga. Bisa 30. Kemudian dengan cara yang sama, boleh pakai rumus ataupun penjabaran. Untuk kelas yang keempat diperoleh XI-nya 35, kelas yang kelima 40, dan kelas yang terakhir adalah 45. Silakan gunakan cara yang sama ya. Nah, anak-anak, setelah kita ketemu XI-nya, barulah kita bisa menggambar poligonnya. Kita buat diagram seperti tadi, dimana di sini adalah usia dalam tahun. Kemudian yang tegak ini adalah frekuensi. Ya, kita buat dari 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ring atas 10 ya. Oke, di sini untuk kelas yang pertama itu tadi 20, XI-nya 20, sini 25, kelas yang kedua, kelas yang ketiga 30, keempat, kelima, dan yang terakhir. Nah, sekarang baru kita gambar dengan titik-titik atau garis putus-putus ya, kemudian dititikkan. Untuk kelas pertama, XI-nya 20, frekuensinya 7. Berarti kita tarik garis putus-putus dari 20 ke 7 sehingga bertemu di titik ini. Berikutnya 25 dengan 5. Berikutnya 30 dengan 8. Selanjutnya dengan 10. Paling atas ya. Selanjutnya 6 dan yang terakhir 4. Nah, yang terakhir 4. Nah, tinggal kita tarik garis ya dari titik yang pertama, terus lanjutkan ke titik berikutnya. Nah, inilah poligon. Oke. Nah, anak-anak, ini beberapa contoh untuk menyajikan data acak ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi yang relatif, atau histogram ataupun poligon. Untuk yang tabel distribusi frekuensi yang biasa itu sudah Ibu jelaskan pada video sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas beberapa latihan soal
beberapa soal ya nak ya. Nah, untuk soal yang pertama, silakan perhatikan data berat badan pengurus OSIS. Ini dia data, yaitu soal yang pertama. Panjang kelas pada tabel distribusi frekuensi di atas adalah, kalian cukup melihat satu kelas saja, karena yang lainnya pasti sama. Contoh kelas yang pertama 38 sampai 43. Diminta untuk mencari panjang kelasnya. Dari 38 sampai 43 itu berapa sih panjang kelasnya? 38, 39, 40, 41, 42, 43. Berarti panjang kelasnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Panjang kelasnya 6. Kemudian soal nomor 2. Titik tengah ya, sama seperti tadi caranya. Yang memiliki frekuensi 6. Frekuensi 6 kelasnya adalah 44 sampai 49. Nih di sini tuliskan 44 sampai 49. Berarti XI-nya tinggal masuk rumus setengah 44 ditambah 49. Yaitu setengah 93 ya. 93 bagi 2 46,5. Nah, ini adalah titik tengahnya. Oke, 46,5, atau bisa juga dengan cara kalian menjabarkan dari 44 sampai 49 ya, 45, 46, 47, 48, 49. Jadi tengahnya adalah ini 1, 1, 2, 2, 3, 3. Tengahnya pas di sini, di tengah-tengah ini. Caranya mencari 46 ditambah 47 dibagi 2. Bisa. Ketemunya adalah 93/2, 46,5. Sama ya, sama hasilnya. Kemudian lanjutkan ke soal yang ketiga. Selisih banyak anggota, selisih ya, nanti dikurangi berarti, yang memiliki berat badan kurang dari 50. Nah, 50 kan di sini dia berat badan 50. Berarti yang kurang dari 50 itu ada di sini, di kelas pertama dan kedua, di mana frekuensinya adalah 4 dan 6. Jadi total anak yang memiliki berat badan kurang dari 50 itu ada 10 orang. Kemudian sekarang cari lebih dari 55. 55 ada di sini di kelas ketiga, berarti yang lebih dari 55 ada pada kelas ke-4, 5, dan 6. Ini adalah frekuensinya. Jadi total anak yang memiliki berat badan lebih dari 55 kg adalah 13 anak. Sehingga selisihnya 13 dikurangi 10 adalah 3 orang. Oke, itu adalah contoh soal untuk tabel distribusi frekuensi berat badan pengurus OSIS. Baik anak-anak, Ibu lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Diketahui sebuah histogram ya, nilai anak. Nah, pertanyaannya, histogram di atas menunjukkan bahwa nilai yang paling banyak yang diminta adalah nilai yang paling banyak diperoleh oleh siswa. Paling banyak berarti yang batangnya paling tinggi, berarti ada di sini nilainya. Nilai berapakah itu? ABC-nya ini kan dalam bentuk interval, artinya batangnya ini yang paling banyak ini. Kalian cari intervalnya seperti yang Ibu jelaskan tadi. Pada batang yang paling tinggi ini, tepi bawahnya adalah 60,5. Kemudian tepi atasnya 70,5. Jadi untuk mencari intervalnya, kalian perlu batas bawah kelasnya. Dengan cara tepi bawahnya kalian tambah dengan 0,5. Di bawahnya 60,5. Ditambah 0,5 hasilnya 61. Kemudian cari batas atasnya. Tepi atas tinggal kalian kurangi 0,5.
tepi atasnya itu adalah 70,5 dikurangi 0,5 hasilnya 70. Jadi nilai yang paling banyak diperoleh siswa adalah nilai 61 sampai 70. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, lanjutkan anak-anak untuk soal yang nomor 7. Diketahui tabel lagi, namun di sini kan ada nilai, ada frekuensi. Tabel ini nilainya masih dalam bentuk variabel, ada variabelnya yaitu P. Kalian diminta untuk mencari nilai 5P tambah 11-nya. Sedangkan di sini juga diketahui bahwa nilai siswa yang lebih dari atau sama dengan 77 ada 24 orang. Berarti untuk mencari nilai 5P tambah 11 artinya kalian harus tahu dulu atau kalian cari tahu nilai P-nya itu berapa. Kalau sudah ketemu nilai P-nya barulah bisa kalian cari nilai 5P tambah 11. Bagaimana caranya mencari nilai P? Nah, perhatikan yang diketahui. Ini yang diketahui adalah nilai siswa yang lebih dari atau sama dengan 77. Dari 77 ke atas, kan berarti 77 dari sini. Nilainya yang lebih dari 77 ada di sini, dan ini. Apa nih namanya? Kelas keempat, 5, dan 6. Ini adalah nilai yang lebih dari atau sama dengan 77. Frekuensinya adalah P tambah 5, 3P dikurangi 13, dan 4. Jika ini ditambahkan, berarti total siswa yang dapat nilai segitu ada 24. Berarti tinggal kita tambahkan P tambah 5 ditambah 3P kurang 13 ditambah dengan 4 itu akan menghasilkan 24. P tambah 3P 4P. 5 dikurangi 13 ditambah 4, ini 4 ya. Oke, tinggal pindah ruas nak. 24 pindah ruas jadi plus 4. 4P sama dengan 28, maka P 28 dibagi 4 hasilnya 7. Setelah ketemu P barulah cari 5P tambah 11. 5P ditambah 11 sama dengan 5 dikali 7 ditambah 11. 35 ditambah 11 hasilnya adalah 46. Nah, jadi jawabannya adalah 46. Nah, baik anak-anak, sekian penjelasan Ibu mengenai bagaimana menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi relatif, kemudian dalam bentuk histogram dan poligon. Dan sekian juga penjelasan Ibu mengenai beberapa soal berkaitan dengan penyajian data dan pembahasannya. Semoga apa yang dijelaskan dapat kalian pahami dengan baik. Dan akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih.